Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bagi warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan yang ada di Medan dan di Jakarta. Ya, seperti biasa kita kumpul, kita mencoba membahas topik-topik. Tidak hanya topik-topik yang sedang in, tapi juga topik-topik yang mungkin akan kita bikin menjadi in. Salah satu topiknya tentu kita coba bicara dulu melihat ke belakang. Ini ada tamu kita, teman lama, Profesor Ikhwan Ashari. Dulu aku mengenal dia dengan nama Ikhwan AR. Penulis yang sering ngirim puisi ke kolom Abrakadabraku di harian Waspada. Sehat, Wan? Alhamdulillah sehat. Koreksi sedikit, belum profesor, masih doktor biasa, jadi masih mengusul. Tapi protes pulang. Doa itu. Udah dia itu. Jadi gini, beberapa waktu lalu kami berbincang-bincang, barangkali perlu juga dilihat bagaimana heritage ya, terutama Medan. Kita bicara Medan tapi boleh juga Sumut, no problem. Karena kita melihat banyak hal-hal yang terlupakan di daerah kita ini, di Medan dan Sumut. Kira-kira Bang Halis ini sutradaranya. Aku tertarik nengok background apa yang di belakang layar Dr. Ikhwan nih kan begitu. Sebuah hutan. Ya kan gitu. Nah, kalau bicara tentang hutan ini kan merupakan suatu kekayaan alam. Apa yang membuat dokter mengingatkan kami ya tentang hutan nih, dokter? Ya, terima kasih. Ini bukan hutan sembarang hutan. Mungkin bisa dilanjutkan Bang Jaya pantunnya ya. Kalau cuman hutan itu udah biasa, di mana-mana aja ada. Ya, saya pergi ke hutan warisan dunia yang dianggap sudah punah. Di Baru sudah punah, tinggal ada beberapa pohon lagi. Juga di pusat-pusat yang namanya pansur. Jadi pansur, nanti saya jelaskan ya perbedaan pansur dengan barus. Ya. Itu sudah punah sekali. Di pantai barat itu termasuk di kampung-kampung daerah kawasan Mandailing Natal itu sudah tinggal sedikit lagi karena diambil. Ya ini hutan kayu kapur. Jadi saya jelajah kemarin itu dengan teman lama yang menjadi wakil bupati di kabupaten yang masih menyimpan depositnya, yakni Kabupaten Pak Barat dengan Pak Suhito Solin. Saya tahu sejak lama dalam peta-peta kuno deposit kapur itu di samping pantai barat juga di daerah hinterlandnya, daerah pegunungannya, Pak dan Singkil. Jadi saya yakin bahwa saya akan menemukan hutan yang dahsyat di kawasan Pak. Dan itulah yang terjadi. Dan saya benar minggu lalu pergi ke sana dan menemukan sesuatu yang spektakuler. Jadi saya, Bung Calis ya, bukan hutan sembarang hutan. Bukan apa yang membuatkan dokter menyebutkan itu dahsyat dan spektakuler, dokter? Pertama, tanaman itu disebut di dalam Al-Quran. Kafura. Surat Al-Insan ayat 5. Kafura. Kemudian, kapur ini yang dalam sejarah modern kita sebut sebagai kapur barus dalam historiografi penulisan kapur barus. Walaupun penyebutan itu salah dan sesat ya. Karena Quran sendiri menyebut kafura. Dalam sumber-sumber Timur Tengah, sumber-sumber kuno Arab itu kapur ya, hanya kapur. Jadi kapur itu sudah ribuan tahun dipakai di Mesir. Salah satu rujukan menyebut bahwa Fir'aun misalnya mencari-cari menjelajah seluruh dunia untuk bisa mendapat zat dari kapur itu untuk pembalseman, untuk pengobatan, untuk kesehatan, untuk parfum dan untuk banyak sekali fungsinya. Karena itu hilang, Bung Calis, saya harus menemukannya karena saya yakin masih ada di hutan. Begitu kira-kira latar saya. Kalau di Pak dengan di Barus tadi awalnya memang di Barus ataukah memang di Pak ini yang banyak? Barus itu tidak ada pohon itu di Pelabuhan Barus. Itu kan pantai ya, Gersang. Barus itu kota pelabuhan. Kapurnya itu datang dari hinterlandnya, dari belakangnya itu. Ini yang selama ini kita lupakan. Belakangnya itu adalah Papa untuk Kemenyan, itu Humbang Hasudutan misalnya. Dan Singkil misalnya, itu untuk kapur ya, komoditi kapur. Tapi ada juga gaharu. Ada gaharu, ada macam-macam komoditi itu dari belakang Barus. Karena Barus itu kota pantai yang tidak memungkinkan pohon-pohon itu hidup. Jadi dia didatangkan dari belakang. Belakang inilah yang selama ratusan tahun dilupakan di dalam penelitian. Gitu. Bagaimana kondisi belakang? Ketika Barus itu ada sedikit daerah bukit-bukitan, seperti misalnya di beberapa
tempat sebelum Kota Barus misalnya itu masih ada bukit-bukit, tetapi itu tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan dunia selama ribuan tahun akan kapur, kemenyan, gaharu. Ya, Barus itu kan memang hanya pelabuhannya. Dari sejarahnya kan memang hanya pelabuhannya. Kalau kamfernya atau kamporenya sendiri ya dari hinterland. ya itu dia. Ya. Ya, jadi betul Pak Bahar. Ya. Jadi oleh karena itu untuk membongkar hutan Barus, untuk membongkar menelusuri komoditi yang diperdagangkan di Barus selama lebih 1000 tahun, kita harus cari hinterlandnya. Kesanalah saya pergi. Itulah latar belakang saya. Selama ini itu tidak banyak ditelaah gitu. Orang langsung ke Barus untuk kemudian lihat makam-makam para aulia, makam-makam. Nah, itu mereka itu kan pedagang yang menunggu kapur itu datang dari hinterland. Iya. Nah, sekarang saya mau melihat hinterland, hutannya, kondisi hutannya seperti apa. Alhamdulillah saya menemukannya kira-kira seminggu yang lalu. Posting dan luar biasa sambutan orang dan nggak percaya, antara percaya dengan nggak, antara dongeng dengan tidak. Yang saya itu antara lain gambar salah satu sudut hutan kapur, bukan hutan sembarang hutan. Sebenarnya kalau kita rangkaikan dengan buku yang baru juga tentang Yu Kim Lai yang membangun jalan lobang yang baru terbit itu Pak Ikhwan. Itu juga bagaimana dia tinggal di Tarutung dan tapi kemudian dari Sibolga dia membangun jalan itu untuk membawa itu dengan kuda dulu dari kapur Barus ini ke pelabuhan. Itu sebenarnya memang menarik ini kalau makin banyak penelitian tentang itu. Tapi memang karena dieksploitasi habis-habisan mungkin dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, mungkin yang tertinggal di Pakpak. Barangkali itu yang menarik dari hasil penelitian Bapak ini, yang terbaru ini. Itu membuat aku jadi bertanya, Wan. Kalau persentase Barus di dunia ini berapa persen dari hasil-hasil negara lain? Tentu ada dong di negara lain. Ada dari Cina, dari Jepang. Cinnamomum camphora. Sebenarnya sesudah perkembangan baru nanti, ini kan sebenarnya bahan aslinya itu kan camphora yang disuling menghasilkan kapur baru. Saya agak lumayan karena memang tentang hal ini karena memang saya orang farmasi Pak Iwan. Ya. Jadi gini, yang betul ada yang dari Cina, ada dari mana-mana. Penelitian terakhir menunjukkan kapur yang berkualitas paling bagus, baik penelitian sejarah maupun penelitian teman-teman dari Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli, itu adalah kapur yang berasal dari kawasan pegunungan Sumatera Utara. Itu yang terbaik di dunia. Itu hasil penelitian, itu sudah tidak bisa dibantah. Dan yang kapur dari Cina itu kelas 2 lah kalau dibilang ada pakai kelas dari Cina, bahkan dari Kalimantan. Di Kalimantan pun ada, tapi itu kelas 2 dan itu tidak menarik perhatian abad-abad pertama Hijriah ataupun abad pertama Masehi untuk dicari. Yang paling dicari itu adalah yang dari dataran tinggi Sumatera. Makanya di abad 12 atau 13 itu Ibnu Battuta mengatakan 1 gram emas sama dengan 1 gram kapur pada waktu itu. Kapur. Terus begini, karena ini ada bagus juga nih Pak Bahar orang farmasi. Ada satu hal yang kita harus sepakati dulu di depan ini. Kapur dengan kapur Barus itu berbeda. Kapur Barus itu menguatkan asosiasi kita kepada yang dijual di supermarket itu, di minimarket itu. Yang dipasang di WC-WC lah. Untuk musir-musir kecoa itu, kepinding Nggak ada hubungannya itu. Sama sekali tidak ada. Mungkin perlu dijelaskan deskripsinya dulu itu, produknya dulu supaya orang juga paham Jadi saya jelaskan ya. Bang Izhari, jadi kalau kita bicara ini kita belum kelar di atas ini, mungkin para penonton akan menganggap itu kan kapur itu kan gampang itu. Kenapa dibicarakan? Murah pun harganya, ada di mana-mana. Bukan itu. Bukan itu. Jadi itu adalah kapur yang itu pabrikan kimia, tidak ada hubungannya dengan kapur yang kita bicarakan ini. Lebih dekat istilahnya sintetis barangkali, buatan produk. Tetapi kalau buatan dia mungkin juga perlu diperdebatkan karena begini, kapur menjadi pertanyaan ini, kapan kapur berubah menjadi kapur Barus? Dan itu tidak lama. Saya menduga itu di awal abad 20. Ada pengkategorian yang menurut saya sesat dan merugikan sejarah kapur. Awalnya kapur Barus itu identik dengan kapur yang kita bicarakan hari ini. Kapur
sebetulnya kapur dari barus. Sebetulnya itu kalau mau dikelekatkan kata barus. Ya. Kapur dari pelabuhan Ya. barus. Ya. Tapi aslinya itu adalah kapur. Di mana-mana itu kapur. Sampai hari ini kalau kita pergi ke Pak, ini pohon apa? Pohon kapur. Kapur barus. Oh bukan, kata mereka. Kita pergi ke Pandan juga, kita tanya, ini pohon apa? Masih ada 1-2 pohon di sana. Ini pohon apa? Pohon kapur. Kapur barus. Oh bukan, kapur, kata mereka. Betulan, karena begini, dari kecil aku tahu itu namanya kapur barus. Jadi bukan camphor. Jadi di rumah itu katanya, oh ambil kapur barus. Ambil Ya. kapur barus. Jadi kita anggap barus itu adalah bagian dari nama kapur, bukan kapur yang berasal dari barus. Ternyata bahwa ini adalah yang berasal dari barus. Begitu nama itu dipakai berpuluh tahun, begitulah terkenalnya ternyata barus itu. Iya, betul. Dan sesat juga nanti kalau dari Jakarta, Bung Ishari mau jalan-jalan ke Barus, kemudian orang bilang, oh nanti pulang bawa oleh-oleh kapur barus ya, katanya. Iya. Ya kan? Jadi seakan-akan kapur yang kimia itu berasal dari kapur, dari pohon kapur, dan itu diproduksi massal banyak sekali di Barus. Jadi di pohon-pohon itu. Jadi pertama itu ya. Dan ini tidak pernah ada di abad 19. Saya belum menemukan literatur yang menyebutkan kapur barus yang kimia itu di abad 19. Jadi ini fenomena di awal abad 20, sebuah penyesatan, sehingga saya mengatakan jangan gunakan lagi istilah kapur barus. Pertama dari segi terminologi sejarah dia tidak tepat. Yang kedua dari terminologi modern dia sesat ke zat kimia. Zat kimia tadi yang dibilang Pak Baharudin sintetik ya, atau Pak Idrus tadi sintetik. Padahal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Ada 2 penyesatan kalau kita menyebutnya kapur barus. Padahal yang kita maksud serbuk kapur itu keluar memang dari batang pohonnya. Keluar dari batang pohonnya, aromanya itu luar biasa. Ketika kita cium kapur barus itu, wah ini abal-abal jadinya yang kapur barus yang dari toko itu. Keluarnya dalam bentuk apa? Liquid atau dalam bentuk ada 2. Satu dalam bentuk butiran-butiran putih, serbuk. Satu lagi dalam bentuk cairan, minyak. Pak, setiap pohon bisa mengeluarkan kristal apa tergantung tuanya, Bapak? Ada juga contohnya janang ketek kan kesagadang itu alah Penting alat gadang lain. Sekiranya Bapak tahu nggak, Pak? terus ya sapo lah kita pelok lah 5 balik itu 20. Oh, 15 sampai 20 tahun. Jadi Pak, kalau cami ada orang Bapak ambil kau kristal-kristalnya kok? Kasih aku diambil, kasih aku dijual kan. Waduh minta baru lah. Untuk ube-ube nak sih kok? Ube, itu Tradisional. Yang Bapak ketahui. Minyaknya tuh. Kau pengen ube juga masuk angin di gigi. Kok, Pak? Iya. Berarti kau udah pasti kau pakai kapur, jet kapur aja. Iya. Ala adik kau kapurnya. Bahkan di Barus sendiri kalau kita tanya di dalam masyarakat tradisional, ini pohon apa? Pohon kapur katanya. Mereka nggak kenal itu namanya pohon kapur barus. Bahkan ada istilah tradisionalnya. Ya. Itu ada nama lokal yang menyebutkan pohon itu. Jadi perubahan kapur menjadi kapur barus itu buatan orang luar. Ya, buatan orang luar. Awalnya karena berasal dari pelabuhan Barus. Ketika pelabuhan-pelabuhan lain redup. Singkil itu pelabuhan besar dulu, penghasil itu. Pansur yang dekat Pandan yang baru kami temukan itu juga penghasil kapur. Tetapi dia redup pada saat Barus berkembang. Barus itu berkembang di abad mulai berkembang, kemudian lama-lama sumber-sumber luar mengatakan kapur dari Barus. Lama-lama darinya hilang menjadi kapur Barus. Tapi tetap merujuk ke kapur yang tradisional ya. Tapi di abad 20, kapur yang tradisional itu berubah menjadi kapur kimia untuk mengusir-ngusir kecoa buat minyak wangi itu. Dan kalau kita lihat, itu juga kalau sintetik kan begini ya, Pak Baharudin ya, sama Pak Idrus ya. Definisi sintetik itu kan, misalnya karet sintetik. Jadi karet berasal dengan sifat-sifat yang memenuhi syarat dari karet asli, menjadi karet sintetik. Jadi tetap dia turunan dari karet gitu ya. Nah, yang lain-lain juga mungkin bisa begitu. Tetapi kapur ke kapur barus tidak ada hubungan zat kimianya, aromanya, fungsinya juga nggak ada, nggak sama. Gitu. Jadi mungkin palsu atau abal-abal atau apalah istilahnya ya, yang lebih tepat yang dijual-jual itu. Makanya dalam sebuah webinar saya mengatakan jangan gunakan lagi istilah kapur barus. Mari kita kembalikan ke istilah awal, yakni kapur.
Dan kapur itu istilah asli Melayu. Apa Ya. ini pertanyaan awam? Ya, berangkat dari ketidaktahuan, benar-benar ketidaktahuan. Ya, kalau kita mengatakan kapur saja, asosiasi kita akan kepada kapur tulis yang kita dulu di SD. Ya, atau kapur untuk ngecat ya, ngecat rumah itu. Ya, ngecat rumah di kapur. Dulu sepatu kita itu pakai kapur supaya putih. Bagaimana membedakan antara itu yang mempunyai mentol dengan yang tidak mempunyai mentol?